Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Lina di mata pelajaran ekonomi. Minggu pertama di semester genap ini kalian akan belajar tentang bank dan alat pembayaran yang sah. Dan materi untuk semester genap kali ini yakni bank dan alat pembayaran yang sah serta OJK dan lembaga keuangan non-bank. Kita mulai saja bank dan jenis bank pada umumnya, yakni ada bank sentral, kedua ada bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Kalian tahu nggak semua negara itu memiliki bank sentralnya? Di negara kita, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Ayo, siapa yang tahu di mana letak bank sentral kita yang ada di Lombok? Yap, benar kali. Bank sentral kita ada di depan Islamic Center. Nah, bank sentral itu adalah bank yang menjaga sistem keuangan negara kita dan memberikan kebijakan moneter. Jadi, bank sentral itu yang mencetak uang dan menarik uang. Bank sentral merupakan lembaga keuangan sentral yang memiliki peran sangat strategis bagi perekonomian suatu negara. Artinya, bank sentral ini sifatnya independen, tidak terikat oleh siapapun kecuali diatur oleh Undang-Undang 1945. Tidak sedikit masyarakat yang masih berpendapat bahwa Bank Indonesia seperti bank-bank komersial yang menerima simpanan dana masyarakat serta menyalurkannya dalam kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha. Padahal peran dan fungsi Bank Indonesia itu sangat banyak. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas tentang peran dan fungsi bank sentral. Pertama, Bank Indonesia itu sebagai bank sirkulasi, artinya Bank Indonesia diberikan mandat untuk menerbitkan dan mengatur alat ataupun instrumen pembayaran yang sah di suatu negara. Jadi, hanya Bank Indonesia yang boleh mencetak uang dan hanya Bank Indonesia yang boleh menarik uang. Kedua, Bank Indonesia sebagai kasir pemerintah, artinya kasir adalah Bank Indonesia diberikan mandat untuk melayani perbankan bagi pemerintah. Contohnya, misalkan negara kita ingin pinjam uang ke Amerika sebesar 500 US dollar. Jadi nanti bank sentral yang ada di Amerika akan mentransfer dana tersebut melalui Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai bankers bank atau leader of the last resort atau bisa dikatakan pimpinan dari semua bank komersial. Artinya, apabila bank komersial itu memiliki permasalahan likuiditas dalam jangka pendek, boleh Bank Indonesia menanggulanginya asalkan bank komersial tersebut bisa mengembalikan dana sesuai aturan. Yang selanjutnya, yang keempat, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Artinya, Bank Indonesia yang menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu seperti menciptakan uang dan menarik peredarannya di tengah masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia juga harus bisa menjaga nilai tukar rupiah. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem keuangan. Jadi, Bank Indonesia itu diberikan mandat penting untuk mencapai dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara kita. Artinya, likuiditas keuangan pemerintah itu diatur oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, terakhir, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran. Artinya, yang menjaga kelancaran sistem pembayaran di negara kita adalah Bank Indonesia. Boleh nih bank-bank komersial itu tiba-tiba mengeluarkan alat pembayaran. Jadi alat pembayaran itu harus memang diinstruksikan dari Bank Indonesia, baik itu pembayaran secara cash ataupun pembayaran secara online. Selanjutnya kita belajar tentang tujuan Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yaitu Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Apabila terjadi penurunan nilai rupiah, maka itu tujuan Bank Indonesia, yakni bagaimana cara Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter agar nilai rupiah itu tidak turun. Misalkan
apabila terjadi penurunan nilai rupiah, Bank Indonesia boleh menetapkan kebijakan moneter seperti narik peredaran uang yang diterbitkan tahun 2015. Jadi inflasi itu dan penurunan harga nilai rupiah itu terjadi akibat peredaran uang yang ada di masyarakat itu terlalu tinggi. Selanjutnya, tugas Bank Indonesia itu hanya dua. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti yang Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, baik itu secara tunai ataupun non-tunai. Di masyarakat, pembayaran secara sistem tunai itu sudah biasa kalian lakukan, baik itu untuk belanja kalian di kantin, belanja sehari-hari dan lain sebagainya. Kalau pembayaran secara non tunai bisa melalui kris, auto debit ataupun auto kredit. Juga menjaga sistem pembayaran negara kita dengan negara lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke bank umum. Kalian sering kan lihat bank-bank yang ini seperti Bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis bank umum atau bank komersial. Selanjutnya kita masuk ke fungsi bank. Namun bank sendiri itu memang lembaga penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya melalui bentuk kredit. Pada bagian ini kalian sudah bisa melihat fungsi bank secara jelas. Pertama, bank itu adalah menghimpun dana masyarakat. Kedua, bank itu menyalurkan dana masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang ketiga, bank bisa memberikan layanan jasa bank seperti yang Bu Guru gunakan, misalnya transfer, kris, dan lain sebagainya, atau simpanan, ATM. Itu adalah layanan jasa bank yang diberikan oleh bank. Nah, ini kita masuk ke prinsip kegiatan usaha bank. Nah, ini prinsip usaha bank. Dalam prinsip usaha bank itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Artinya memang bank itu memang harus dalam keadaan sehat sehingga masyarakat itu tidak ragu untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Kedua, prinsip kepercayaan, bahwa usaha bank didasarkan atas hubungan saling percaya antara bank dan nasabahnya. Ketiga, prinsip kerahasiaan, artinya antara bank itu harus bisa menjaga rahasia keuangan dari nasabahnya, dan itu sudah diatur oleh Undang-Undang Perbankan mengenai kewajiban bank untuk merahasiakan data keuangan nasabahnya. Prinsip terakhir oleh usaha bank yakni mengenal nasabah. Artinya setiap bank itu harus bisa mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Artinya dengan mengenal nasabah, bank juga mampu mencakup bagaimana karakter nasabah tersebut dan kemampuan nasabah itu dalam melunasi kredit. Pada materi bank umum, kalian juga akan Ibu jelaskan mengenai jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Kedua, berdasarkan kelembagaannya, dan yang ketiga berdasarkan kegiatan operasionalnya. Di sebelah kanan ini ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Pertama, ada yang bentuknya persero. Bentuk persero ini adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN. Itu adalah bank-bank yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua, ada namanya swasta nasional atau bank ini dimiliki oleh masyarakat secara nasional. Misalkan nih, yang sering kalian lihat di Trans TV atau Trans 7 itu sering ada iklan tentang Bank Mega. Nah, itu adalah salah satu bank yang sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Atau contoh lainnya bisa kalian lihat dengan Bank Bukopin. Itu adalah contoh-contoh bank swasta nasional. Yang ketiga, ini adalah bank pembangunan daerah. Artinya bank pembangunan daerah yang memang
sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya yang ada di Lombok adalah Bank NTB Syariah. Atau yang lainnya seperti Bank Segara Anak Kencana, Bank Semawa Anak Kencana, dan sebagainya. Ini selanjutnya ada namanya bank campuran. Bank campuran ini artinya adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh nasional Indonesia dan sebagian besar dimiliki oleh pihak asing. Contohnya Bank CIMB Niaga. Itu adalah bank-bank yang memang setengah persen itu sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan setengah persen sahamnya dimiliki oleh asing. Selanjutnya ada namanya bank asing. Tentu adalah bank asing ini yang 100% sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contohnya yang kalian sering lihat kalau pergi ke Mataram di depan Baratais itu ada namanya My City Bank. Itu adalah bank yang memang sahamnya itu dimiliki oleh pihak asing. Selanjutnya kita belajar tentang bank berdasarkan kelembagaannya. Ini bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kalau bank umum itu seperti bank komersial pada lainnya, yakni Bank BRI, BNI dan lain sebagainya yang Bu Guru jelaskan tadi. Kalau bank umum syariah memang seperti bank yang secara umum tapi memegang prinsip syariah. Contohnya di sini adalah Bank Syariah Indonesia. Yang kedua ada namanya bank berdasarkan kelembagaannya, yaitu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. BPR sendiri itu memang lembaga keuangan yang menyimpan dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Tetapi BPR tidak bisa memberikan pelayanan alat pembayaran. Contoh, BPR tidak bisa menyediakan ATM, auto debit atau auto kredit. BPR tidak bisa melaksanakan sistem pembayaran secara online. Selanjutnya, bank berdasarkan jenis operasionalnya. Ini bank konvensional dan ada bank syariah. Kalau bank konvensional itu bank yang sering kalian lihat dan dengar seperti BRI, BNI, BCA dan lain sebagainya. Itu adalah bank konvensional yang menerapkan sistem perbankan yang dianut oleh seluruh dunia. Sedangkan bank syariah ini adalah bank yang mengedepankan prinsip syariah, tidak ada riba ataupun bunga di dalamnya. Kalau di bank syariah sering didengar dengan kata istilah bagi hasil atau murabahah atau murabakah. Oke anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Terima kasih dan semoga apa yang Bu Guru sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah buat kalian. Dan satu lagi ya, tugas dan diskusinya akan Bu Guru share melalui Real FB-nya Bu Guru. Thank you. Assalamualaikum.